Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, semua yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan hamba-Mu lagi, tapi Roh Kudus yang menuntun khotbah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, biarlah pewahyuan-Mu, hikmat-Mu menyertai, dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, ada sukacita ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita ini ngalami masa yang enggak mudah ya. Ada banyak orang, kalau saudara lihat, saya dikirimi beberapa orang yang bunuh diri hanya karena utang ya, karena sudah enggak keadaan bangkrut dan sebagainya. Ada banyak orang yang sudah capek, ada banyak orang yang sudah lelah. Tapi kalau memang dihadapkan kepada fakta, setiap orang itu pasti bicara seperti ini. Bu Eli, gimana ndak capek, gimana ndak lelah. Hidup ini serasanya kita sudah ndak bisa ngapa-ngapain. Kita itu seperti orang yang sudah gagal. Kita mau coba lagi ya ndak punya kemampuan, sedang kegagalan itu sudah terjadi. Senyatanya hidup saudara dan sama-sama pada posisi. Kita semua itu ndak berdaya saudara. Tapi satu hal kenapa saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana mendongkrak iman. Kita semua ini sudah capek, kita sudah lelah jika kita melihat masalah, jika kita melihat kegagalan dan diukur dengan kemampuan kita sebagai manusia. Dan apa yang sudah kita miliki, kita sudah nggak bisa apa-apa saudara. Banyak orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mereka sudah nggak tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah hari ini kalau engkau cuman hidup capek, lelah, hanya melihat kegagalan, hanya melihat besarnya masalah, saudara nggak akan pernah bisa bangkit. Saudara nggak akan pernah bisa melihat jalannya Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini saudara cukup diam. Saudara hari ini belajarlah untuk tenang dan percaya. Tuhan itu selalu mengajarkan kepada saya. Walaupun engkau tidak punya 5.000 roti maupun 5.000 ikan Eli. Tapi kebutuhanmu memang hari ini 5.000 roti dan 5.000 ikan. Tapi bukankah aku sudah membuktikan hanya dengan rasa percaya, iman yang benar-benar bulat kepada kemampuanku, maka 5.000 itu bisa terpenuhi. Hari ini mungkin kebutuhanmu benar-benar 5.000. Sementara apa yang ada pada hidup saudara dan saya, kemampuanmu cuma 5. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar untuk mendongkrak iman. Kalau kita hari-hari ini tidak pernah bisa mendongkrak iman, satu hal saudara, iman itu sekecil biji sesawi pun itu bisa menggeser gunung. Berarti kekuatan iman di dalam hidup saudara dan saya itu sangat dahsyat. Bisa membelah laut, bisa membangkitkan orang mati untuk hidup. Tuhan mengingatkan buat hidup saya, Eli, apa yang perlu engkau takutkan? Kalaupun keadaan sudah mati busuk, itu pun aku sanggup loh membangkitkan. Yang sudah terlihat terlambat sekalipun, gak ada jalan, aku sanggup. Apalagi yang belum terjadi. Yang sudah terjadi aja hari ini dengan iman, walaupun terlihat terlambat sudah busuk, itu pun bukan jadi kendala buat kuasa Tuhan untuk membangkitkan yang sudah terlambat menurut pemikiran manusia, sudah busuk, sudah expired. Itu pun Tuhan sanggup. Kenapa untuk hari esok, untuk masalah yang belum terjadi,
Kenapa engkau tidak percaya kepada aku yang bisa mengubah segala ketakutanmu yang engkau hadapi hari ini, merubah dengan imanmu untuk engkau menjadi percaya, dan itu akan terjadi menurut apa yang engkau percayai, yaitu melalui iman. Yuk kita tahu bahwa hidup ini selalu ada proses. Hidup ini selalu bukan bim salah bim. Walaupun kita sudah beriman, tetap butuh yang namanya waktu Tuhan. Tapi saudara tidak perlu takut. Kalaupun sampai terlihat terlambat, dia tetap sanggup. Dia tetap berposisi sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita lihat apa yang dikatakan kitab Yosua 1 ya, 8b sampai 9, supaya dari awal kita tahu apa sih tujuan Tuhan dengan setiap proses hidupmu yang membuat engkau ketakutan hari-hari ini. Apakah Tuhan itu memang iseng, ataukah Tuhan itu memang punya rencana yang buruk atas hidup saudara? Enggak, saudara. Yuk kita buka Yosua 1 ayat 8b sampai 9. Sebab dengan demikian perjalananmu, lihat ya, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan tidak pernah menetapkan perjalanan hidup saudara buntung, enggak, gagal, enggak saudara. Bahkan Tuhan berkata, engkau itu akan beruntung, bukan buntung. Perjalananmu itu pasti berhasil ketika engkau punya iman, ketika engkau berjalan dengan aku. Lihat ya, 9-nya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Lihat ya, hari-hari ini kita tidak boleh kecut, kita tidak boleh tawar hati. Tapi setiap kali dalam perjalanan hidup saudara, hal yang utama yang saudara harus lakukan, dongkrak imanmu. Dongkrak imanmu yaitu dengan yakin bahwa hidup saudara dengan perjalanan yang membuat hari ini engkau sepertinya dibawa ke padang gurun, itu pun perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi itu berarti apa? Perjalanan hidupmu dibawa ke proses apapun, mau bangkrut, mau rumah tangga yang goyah, tiba-tiba dokter yaitu menvonis ada penyakit dan sebagainya. Kalaupun itu karena kesalahan dosamu, mungkin engkau terlalu banyak hidup dalam ketakutan, keserakahan, iri hati, sifat yang angkuh dan sebagainya. Ketika kita sadar, kita bertobat, hari ini juga Tuhan berkata, nak, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tetapi tetap ada proses, namanya perjalanan itu tidak sama setiap saudara dan saya. Ada yang perjalanannya pendek, sudah melihat kemenangan. Ada yang perjalanannya setengah panjang, ada yang panjang. Tapi tidak perlu takut. Percayalah, semakin panjang perjalanan hidupmu, maka semakin banyak keberhasilan, keberuntungan yang Tuhan sudah sediakan buat orang benar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhutang sedikit pun jeripayamu ketika saudara menjalani perjalanan hidup bersama Tuhan. Itu sebabnya hari ini jangan kecut tawar hati. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, penuh punya kedaulatan, dia sanggup membangkitkan orang mati, yang gagal dibuat berhasil, yang kalah dibuat menang, yang rugi dibuat beruntung. Percayalah, hari ini Tuhan itu berbicara buat saudara dan saya. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya perjalanan hidupmu hari ini susah, aku tetap ada buat engkau. Perjalanan hidupmu hari ini engkau pailit, engkau kehilangan pekerjaan, engkau diselingkuhi suamimu, aku tetap menyertai engkau.
dan Roma 8 ayat 28 ya, yang berkata kita tidak asing dengan ayat itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini pastikan saudara dongkrak iman. Ketika Tuhan mulai panggil hidupmu sesuai rencananya, ketika Tuhan mulai memanggil saudara untuk memilih menjadi saksinya sampai ke ujung bumi, saudara siap menjalani perjalanan yang hari ini membuat engkau bercucuran air mata. Perjalanan hidup yang membuat engkau berkata padang gurun Tuhan. Ya, karena itu memang kesukaannya Tuhan. Justru di padang gurun engkau akan melihat bagaimana perjalanan padang gurun ini akan aku buat berhasil, beruntung dan untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau hidup menikmati keberhasilan, keberuntungan dan melihat kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kemanapun, apapun yang terjadi, hari ini Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah tetap turut bekerja, Allah tetap menyertai saudara di dalam keadaan apapun dan perjalanan hidup apapun yang saudara lewati. Yang penting hari ini bukan melihat perjalanannya dibawa kemana. Kita tidak bisa protes sama Tuhan karena memang Dia Tuhan yang punya kedaulatan. Makanya Tuhan bilang, Yosua bilang gini, nak, kamu jangan kecut dan tawar hati. Jangan pernah kecut dan tawar hati sehingga engkau tidak mendongkrak imanmu. Senyatanya kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap orang benar itu selalu beruntung, perjalanannya berhasil dan mendatangkan kebaikan. Tapi karena iblis datang dengan intimidasi membuat engkau capek, lelah, kecut, tawar hati, dan kau tidak lagi mau mendongkrak imanmu. Engkau hanya hidup dalam kepahitan, engkau hidup dalam kekecewaan, putus asa, capek deh Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini yuk kita hanya belajar butuh mendongkrak iman untuk meraih suatu keberhasilan, keberuntungan dan kebaikan. Itu hanya diperlukan dongkrak iman percayamu kepada Tuhan. Kita tidak bisa setengah percaya, setengahnya melihat fakta. Kalau seperti itu, firman Tuhan jelas berkata, engkau tidak akan mendapat sesuatu dari aku. Sekali engkau percaya, pastikan hari ini dongkrak imanmu terus. Keadaan makin sulit, tujuan Tuhan dongkraknya makin kuat. Kalau keadaanmu hari ini makin enak, saudara tidak akan dongkrak imanmu semakin kuat sama Tuhan. Tapi ketika keadaan makin buruk dan kau sudah tidak mampu, saudara tidak lagi dongkrak kekuatan saudara. Saudara tidak lagi dongkrak mengandalkan yang namanya hutang online, yang namanya pinjaman belas kasihan minta-minta sama orang. Enggak seperti itu, saudara. Tapi yang hari ini kalau saudara sudah tidak berdaya, sampai saudara sudah tidak mampu lagi, percayalah, Tuhan tetap menyertai perjalanan hidupmu kemanapun Tuhan bawa arahnya hari ini. Mau kebuntungan kelihatan, mau kelihatan hancur-hancuran, mau kelihatan kacau balau, tetaplah percaya. Ketika kita dongkrak iman kita, perjalanan hidup kita pasti berhasil, beruntung, dan menuju kebaikan. Hari ini pastikan yuk dongkrak imannya. Jangan terus yang didongkrak itu dilihat, tuh kok parah ya Tuhan. Aduh Tuhan, aku harus bagaimana. Itu namanya saudara tidak dongkrak iman. Saudara lagi cari alternatif jalan keluar menurut kemampuan saudara. Saudara mungkin ke paranormal supaya cepat masalah pulih. Itu bukan solusi. Malah membuat saudara bayar harganya mahal nanti. Hari ini kalau cara Tuhan dengan dongkrak iman, saudara akan melihat mujizat. Dan mujizatnya itu gratis. Total saudara free. Tidak dikenakan biaya bayar harga apapun. Hanya karena Tuhan melihat imanmu sungguh-sungguh sudah bulat. Bahkan di Amsal 24 ayat 16 ya. Kita jangan takut. Bu,
saya sudah gagal berulang kali. Mencoba, tidak apa-apa. Ketika engkau gagal, engkau mencoba. Orang yang sukses itu selalu mengalami kegagalan berulang kali. Karena apa? Waktu saya gagal, setiap kali saya mencoba untuk bangkit bersama Tuhan, saya gagal. Tidak apa-apa, saya bangkit lagi. Gagal, saya coba. Di PHP saya coba lagi. Tapi di situ saya belajar sesuatu. Saya mulai mengenal Tuhan itu dengan benar. Lihat Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Lihat ya, orang benar loh. Hari ini kegagalanmu itu tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk membawa saudara bangun, berhasil, beruntung, melihat kebaikan. Ketika apa? Saudara hari ini dongkrak iman percayamu. Kita ini, lihat ya ayat berikutnya, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita bukan orang fasik. Kalau yang roboh dalam bencana itu orang fasik. Itu sudah ditetapkan. Orang fasik itu roboh dalam bencana. Mau kerajaannya hari ini setinggi apapun, kaya, sukses, walaupun hidup dalam dosa. Wih, rumahnya Bu Eli, rumahnya itu ada ratusan, mungkin pabriknya hektaran. Saudara tidak perlu ngiri. Karena perjalanan hidup mereka tanpa mereka sadari itu sudah ditetapkan roboh dalam bencana. Mau bangun kerajaannya kaya, sukses, terkenal, dihormati orang. Kalau orang lewat, siapa yang tidak tahu nama si A. Hari ini ada banyak orang capek, saudara. Ada banyak orang konseling yang terjerat investasi yang sudah ditutup oleh pemerintah. Robot, ya. Yang namanya apa itu, Bomino atau apa itu, orang konseling sama saya. Saya sih tidak pernah ikut-ikut itu, ya. Itu sudah ketangkep semua, saudara. Di balik layar itu semua hanya tipuan. Tapi buat saudara dan saya hari ini, lihat ya, kelihatannya orang-orang crazy rich. Saya akan khotbah nanti minggu depan, akan ada tema crazy rich, ya. Orang berpikir crazy rich, wow, menurut dunia, disyutingkan rumahnya, mobilnya. Senyatanya hidup mereka suatu kali akan ada roboh dalam bencana. Tidak perlu ngiri. Saudara tidak perlu kejar cepat kaya di dunia. Apa artinya kalau saudara tetap jadi orang fasik? Saudara juga termasuk dalam target yang roboh dalam bencana. Alangkah baiknya hari ini, yuk kita sebagai orang benar menderita. Perjalanan hidupmu memang hari ini dibawa padang gurun, kering, kerontang, air mata itu bercucuran Bu Eli. Tapi kalau saudara sadar firman ini, hari ini memang gagal. Senyatanya saudara tidak bisa ngomong, oh aku tidak gagal, aku hari ini sukses. Enggak, oh memang bangkrut kok. Seperti saya nggak bisa ngomong di depan orang, enggak, suami saya cinta saya, suami saya tidak selingkuh. Tidak bisa, saudara. Orang lain sudah tahu bahwa hidup rumah tangga saya gagal. Orang lain tahu suami saya sudah selingkuh sampai punya 2 anak. Orang dunia berkata, kasihan deh lu, dan saya divonis gagal. Tapi buat Tuhan, dia tahu. Orang lain mau ngomong kamu gagal, Eli. Tapi kalau kamu bangkitkan iman, dongkrak iman percayamu bahwa aku sanggup memulihkan hidupmu karena aku menyertai engkau di tengah kegagalan rumah tanggamu, aku akan membuat engkau berhasil, beruntung, dan untuk kebaikan. 7 kali pun engkau di PHP dan kelihatan orang dunia berkata, kasihan ya Bu Eli, sudah bisu tuli buta, sudah melayani Tuhan, masih di PHP 7 kali, gagal. Padahal dia sudah baik loh, dia sudah mau terima apa adanya suaminya. Di mana Tuhan? Tapi pemandangan manusia bukan sama dengan penilaian Tuhan. Hari ini apakah dengan 7 kali di PHP orang dunia bisa mendakwa saya gagal, tapi bukan buat Tuhan. Hidup saya hari ini gagal, saya bangun, gagal saya dongkrak iman saya, gagal saya dongkrak iman saya, dan hari ini di pemandangan Tuhan saya sudah keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Karena pemenang di pemandangan Tuhan adalah orang yang tahu bahwa perjalanan hidupnya sampai kepada kekekalan itu dengan berhasil. Dia akan menikmati. Hidup saya hari ini berhasil, beruntung, mendatangkan kebaikan, saudara.
kebaikan buat saya yang dulu manusia duniawi, panggilan sosialita, jadi hamba Tuhan, hidup membawa banyak jiwa-jiwa untuk dibawa kepada kekekalan. Bukankah ini satu kemenangan yang luar biasa, di mana Tuhan berkata, nak, panggilan hidupku atas engkau, di mana engkau terpanggil sesuai dengan rencanaku, engkau berhasil. Engkau hari ini tidak lari, tidak lagi cari pasangan hidup lain, tidak cerai, engkau tidak selingkuh, engkau tidak balas suamimu, tapi engkau tetap mengikuti jalanku dengan banyak kegagalan di PHP 7 kali pun, engkau tetap berjalan di jalanku, dan engkau tetap setia di dalam panggilanku. Hari ini Tuhan berkata atas hidup saya, engkaulah pemenang yang sejati, karena engkau sudah terpanggil sesuai dengan rencanaku, dan sampai hari ini aku dapati, walaupun engkau belum melihat kesuksesan mungkin secara masalah, tapi engkau terus mendongkrak imanmu tiap hari, hidup dengan percaya. Apakah hidup saya hari-hari ini iblis tidak menghadapkan fakta yang buruk? Sangat, saudara. Kalau saya mau cerita secara kemampuan, saya tidak sanggup, saudara. Saya tidak mampu, saudara. Benar, waktu intimidasi iblis terjadi dan dia bawa bukti, itu bukan bukti bohongan. Bukti itu nyata, saudara. Orang dunia berkata, Eli, kenapa kamu itu hidup sekali di dunia hanya untuk bertahan, mempertahankan seseorang yang sudah mungkin tidak punya rasa sama kamu. Itu banyak penghakiman atas hidup saya. Tiap kali iblis datang, faktanya benar, bukan tipuan, saudara. Apa yang ada di tangan saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu faktanya hancur-hancuran, kacau balau. Setiap kali itu terjadi dan iblis mulai berkata, engkau gagal, engkau gagal, engkau gagal, engkau sudah berdoa, engkau sudah berpuasa, engkau sudah ngampuni, mana buktinya? Gagal. Tapi ketika firman Amsal 24 ayat 16 berkata, 7 kali orang benar gagal, itu pasti bangun kembali ketika dia tetap mendongkrak imannya. Percaya, saya sudah tidak lagi melihat fakta. Fakta itu buta atas hidup saya. Yang saya hari ini bangun setiap kali adalah mendongkrak iman saya. Hari ini saya gagal, saya tetap percaya. Suatu kali saya pasti melihat keberhasilan, keberuntungan, yaitu secara lahiriah saya mendatangkan kebaikan. Dan satu persatu hidup saya di titik ini, semua kebaikan Tuhan itu terjadinya jauh lebih baik dari masa yang lalu. Keberhasilan saya jauh lebih banyak dari masa yang lalu. Keberuntungan saya jauh lebih banyak dari masa-masa yang lalu. Itu sebabnya yuk hari ini, siapapun saudara yang lagi sudah tidak berdaya, jangan ambil jalan pintas bunuh diri atau menjual imanmu. Karena saudara dan saya, kalau saudara keluar dari kegagalan, saudara seperti ayat ini, orang fasik akan roboh dalam bencana. Cepat atau lambat pasti ada robohnya di dalam bencana. Tapi buat saudara dan saya yang hari ini belum melihat, tetap gagal di dalam pemandangan dunia, tapi bukan di pemandangan Tuhan. Ketika saudara tetap mendongkrak iman saudara, maka Tuhan berkata, engkau akan lihat kebangunan kembali. Kehidupan dalam perjalananmu tidak akan pernah aku buat untuk buntung dan gagal, berhasil, beruntung, dan kebaikan. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun saudara yang bergabung siang ini, setiap kali ada fakta yang buruk, engkau tidak mampu, memang senyatanya tidak apa-apa. Tuhan berkata, it's okay, aku tidak butuh kemampuanmu sama sekali untuk membuat mujizat. Karena Mazmur 86 ayat 10 berkata, aku sendiri yang akan melakukan mujizat tanpa perlu butuh ide, bantuan, usaha manusia. Itu sebabnya kalau engkau tidak berdaya, percayalah, dongkrak imanmu, sebentar lagi mujizat Tuhan terjadi. Karena Allah sedang berperang buat saudara dan saya. Saudara cukup diam saja, hanya dengan mendongkrak iman, maka perkara besar yang tidak pernah dilihat mata, itu yang Tuhan sudah sediakan. Kita belajar ya. Saya hari ini cepat karena takut nanti waktunya tidak keburu mendongkrak iman. Saya belajar untuk cepat supaya harapan saya saudara bisa nangkep ya.
omongan saya sudah cukup keras, omongan saya sudah cukup jelas ya. Tapi kadang-kadang kalau ada yang kepleset dikit, maklum ya. Mazmur 42 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 42 ayat 5. Bagaimana Daud ketika menghadapi keadaan capek? Tidak seperti orang yang hari ini hidupnya hanya percaya kepada Tuhan saat diberkati. Lihat Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Nah, banyak orang capek tertekan hari-hari ini ketika engkau sudah tidak berdaya. Engkau sudah mengalami kegagalan bahkan sampai 7 kali. 7 kali ya, itu pun Tuhan bilang gini, bangun, pasti bangun. Dongkrak imanmu, dongkrak imanmu. Engkau pasti berhasil beruntung melihat kebaikan. Ya, lihat ya. Dan gelisah. Nah, banyak orang sudah tertekan ya, hari ini gelisah. Apa yang Daud lakukan untuk mendongkrak imannya? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat ya, apa yang dilakukan Daud itu tidak sama dengan orang yang dilakukan banyak anak Tuhan. Makanya banyak kepanikan, banyak bunuh diri, banyak orang yang mengambil jalan pintas. Senyatanya itu bahaya. Walaupun paranormal bisa memberikan bim salah bim orang dunia, tetap kalau saudara hari ini mengambil shortcut dengan jalan kompromi dosa dan saudara tabrak sana tabrak sini, suatu kali pasti saudara akan roboh dalam bencana. Berapa banyak orang yang ngambil investasi robot hari ini sampai menggadaikan rumahnya ke bank, roboh. Sudah ada bencana, masih dia robohnya di dalam bencana. Buat kita roboh kelihatannya, tapi bukan dalam bencana. Robohnya saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya kemanapun engkau pergi. Dan apa saja yang terjadi hari ini, aku selalu turut bekerja. Artinya robohnya orang benar dengan robohnya orang yang tabrak sana tabrak sini beda. Kalau kita roboh di dalam tangan Tuhan, kita pasti bangun kembali. Karena tangan ini nanti yang akan membawa saudara pasti berhasil beruntung. Tapi kalau saudara ambil jalan orang fasik, selalu panik dengan tabrak, akhirnya ketika robohnya sudah dalam bencana. Ini sudah sulit untuk dibangkitkan saudara. Kalau sudah hutang, sudah diinvestasikan, harapannya rumahnya bisa ditebus kembali, malah kehilangan rumah, uangnya tidak kembali. Itu apa tidak roboh dalam bencana? Hari ini pastikan kita seperti Daud. Bagaimana Bu Eli mendongkrak iman? Jadilah seperti Daud, yaitu makin berharap kepada Tuhan, penolong dan Allahku. Itu yang pertama. Yang kedua, makin bersyukur. Daud berkata, ya Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang kedua, makin bersyukur. Yang ketiga, makin andalkan Tuhan sebagai penolong dan Allahku. Sekali lagi, bagaimana cara mendongkrak iman? Tidak susah, tidak usah butuh modal, tidak usah butuh belajar sampai puluhan tahun. Bisa mendongkrak iman. Hari ini juga engkau bisa mendongkrak imanmu di tengah kegagalanmu 7 kali. Mau berapa kali? 1000 kali? Mau berapa kali? Itu terlalu ekstrim. Tapi kalaupun itu sudah lebih dari 8 kali dan seberapa kali, Tuhan berbicara siang ini. Nak, percayalah, engkau bangun, engkau tidak akan roboh dalam bencana. Hari ini dongkrak imanmu. Makin berharap kepada Tuhan, Allah dan penolongmu. Makin mengucap syukur kepada Tuhan dan Allahmu. Makin andalkan Tuhan dan Allahmu. Seperti Maria dan Marta, sama polanya. Apa yang dilakukan Maria makin berharap, yaitu dia sabar menantikan Tuhan. Apa yang dilakukan Maria dengan sikap hati yang benar, yaitu bersyukur. Apa yang dilakukan Maria dan Marta dengan taat, yaitu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti taat. Dia tidak akan taat dengan keinginannya sendiri, tapi dia akan taat dengan apa yang Tuhan mau. 3 hal ini akan menjadi kekuatan buat saudara untuk hari-hari ini yang sudah gagal berkali-kali. Tidak jadi masalah. Tetaplah percaya, dongkrak imanmu. Aku tetap berharap Tuhan. Aku tetap bersyukur. Aku tetap percaya. Itu salah satu bentuk mendongkrak iman. Dengan percaya saudara tetap berharap. Hari ini gagal, besok
aku tetap berharap kepada Tuhan Sang Penolong dan Allahku. Aku tetap bersyukur di balik kegagalan selalu ada keberhasilan, keberuntungan dan kebaikan. Di balik kegagalanku bukan roboh dalam bencana, tapi sebagai orang benar aku akan dibawa Tuhan berhasil. Yang ketiga yaitu makin mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan Allah dan penolong saudara. Hari ini lihat ya apa yang dilakukan Daud itu keren saudara. Kita baca Kisah 2. Saya akan buka pola pikir saudara sendiri supaya ketika siang ini engkau memutuskan mendongkrak iman, percayalah mujizat itu sudah sangat dekat atas hidupmu. Amin. Akan ada banyak pintu-pintu yang Tuhan buka, sekalipun satu pintu ini tertutup, akan banyak pintu-pintu yang Tuhan buka sebentar lagi dengan mendongkrak iman. Kisah 2 ayat 25. Kisah Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini ciri orang yang mendongkrak iman dengan berharap, bersyukur dan andalkan Tuhan. Itu berarti Daud sedang fokus kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak jauh. Tuhan menyertai saudara kemana saudara pergi, dan apapun yang terjadi dia tetap hadir untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Pastikan saudara di tengah kegagalan yang berkali-kali engkau sudah tidak mampu. Hari ini pastikan kita mau berespon seperti Daud, tidak goyah, sadar Tuhan di sebelah kanan saudara, sadar dengan dongkrak iman. Lihat ayat ke-27 dan 28. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Itu tadi, jalan kehidupan, kebenaran kehidupan yang selalu berhasil beruntung. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Pastikan hari ini kita mau menjalani hidup itu dengan rasa bersyukur, sukacita, sikap hati yang benar, supaya saudara akan melihat jalan kehidupan. Karena Tuhan lagi memberitahukan jalan kehidupan yang benar itu seperti ini loh nak. Gagal itu jalan kehidupan, tidak apa-apa. Orang benar itu bukan berarti hidupnya mulus, tapi orang benar itu tetap bisa gagal, kemalangannya banyak. Inilah jalan kehidupan yang harus engkau lewati, yaitu padang gurun bercucuran air mata. Tapi percayalah, aku tidak pernah membawa jalan kehidupan anak-anakku diserahkan kepada orang mati, dunia orang mati, kebinasaan. Itu bukan lagi menjadi pemikiran Tuhan. Engkau tidak akan roboh dalam bencana, tapi kehidupan yang bahagia bersama aku. Yuk kita lihat hari ini yang akan saya bahas dua hal. Bagaimana kalau kita menjadikan penolong, pengharapan, rasa syukur dan andalan saudara adalah Tuhan Allah dan penolong. Saudara akan lihat, yang pertama saya akan bahas keilahian Allah. Waktu kita hari ini dongkrak iman, menjadikan Tuhan sebagai Allah, Dia akan hadir dalam keilahiannya. Yang pertama, saudara lihat ya, kita akan lihat di mana Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu yang pertama, keilahian Allah sebagai Tuhan Allah yang saudara harapkan, saudara syukuri, saudara tetap tekun mengandalkan Tuhan. Keilahiannya yang paling orang lain tidak bisa sediakan, yaitu Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Jadi hari ini kalau gagal pun Tuhan tahu enggak jalan hidup saudara? Kita enggak tahu. Lihat Amsal 27 ayat 1, kita baca sama-sama. Saya akan buka pola pikir saudara supaya hari ini saudara dongkrak iman itu enggak setengah-tengah. Dongkraknya digaspol. Dongkraknya bukan ngek, nanti turun lagi, didongkrak dikit, nyek, turunnya lebih banyak. Loh, kapan saudara menikmati kemenangan? Pastikan di akhir zaman, sekali dongkrak iman, itu dongkraknya itu sekuat tenaga saudara. Dan saudara maksimal. Lihat ya Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita itu tidak tahu, tapi Tuhan tahu.
Kita jangan sombong. 1 jam, 1 menit ke depan, apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, engkau tidak tahu. Tapi yang luar biasa, kalau kita hari ini berharap, bersyukur, dan andalkan Tuhan keilahiannya, Dia tahu jalan hidup saudara. Itu yang pertama. Kehadiran Tuhan sebagai Tuhan, di mana ketika saudara cuman memandang Tuhan, keilahiannya, Dia hadir, yaitu Dia tahu jalan hidup saudara. Sementara firman Tuhan berkata, saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Itu sebabnya hari ini, yuk dongkrak iman sekuat tenaga, percaya, berharap, bersyukur, tetap andalkan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, yuk, keilahiannya sebagai apa? Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu berarti keilahiannya. Ketika saudara dongkrak iman dengan fokus kepada Tuhan, keilahiannya hadir, yaitu Tuhan tidak pernah gagal. Yeremia 32 ayat 27 yang berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Tuhan sanggup melakukan mujizat, tidak ada yang mustahil. Berarti ketika kita dongkrak iman kita seperti Daud, Tuhan Allah ada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Itu karena kita tahu bahwa keilahian Allah, yaitu Tuhan yang tidak pernah gagal. Gagalmu 7 kali hari ini bersama Tuhan dalam perjalanan hidupmu tidak akan pernah gagal. Dia tahu jalan hidup saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Yang ketiga, apa keilahiannya? Mazmur 33 ayat 9. Yuk kita baca. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu berarti yang ketiga, keilahiannya. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Itu sebabnya kalau kita hari ini mendongkrak iman, tidak ada ruginya. Tuhan tahu jalan hidupmu, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Lihat Yeremia 12 ayat 28. Yehezkiel 12 ayat 28. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda, apa yang kufirmankan akan terjadi. Hari ini Tuhan tidak pernah menunda-nunda firman-Nya. Apa yang difirmankan dalam kebenaran firman yang kita pegang sebagai rema, itu pasti terjadi. Itu sebabnya hari ini yuk dongkrak iman, berharap kepada Allah dan penolong saudara. Keilahiannya, waktu saudara mendongkrak iman, tenang. Tuhan tahu jalan hidupku, tidak mungkin dibawa buntung. 1 jam ke depan mujizat itu bisa terjadi. 1 menit pun, walaupun sudah busuk, Allah sanggup membangkitkan orang yang mati hidup. Yang kedua, Tuhan tidak pernah gagal. Di balik kegagalanmu yang berkali-kali, tetap ada kehadiran Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena bagi Tuhan adakah sesuatu yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan berfirman, semuanya jadi. Itu sebabnya dongkrak iman. Waktu imanmu mempercayai firman yang Tuhan katakan, maka tidak ada satupun firman yang engkau percayai hari ini itu ditunda-tunda. Semuanya akan terjadi. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan berfirman, semuanya ada. Yang belum terjadi akan terjadi, yang tidak ada akan ada.
Itu sebabnya keilahiannya dalam hidup saudara dan saya. Waktu saudara dongkrak iman, saudara tidak akan goyah. Karena saudara mengenal siapa Tuhan Allah yang saudara sembah. Keilahiannya hadir dalam hidup saudara dan saya hari ini, menyertai orang benar. Makanya saudara tidak pernah roboh dalam bencana. Jangan goyah, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan capek, jangan gelisah, jangan tertekan jiwamu, tapi mulailah belajar mendongkrak iman, berharap bersyukurnya lebih, berharapnya dikuatkan, kuat pengharapan, bukan lihat pengharapan, lihat fakta, enggak, berharap enggak lagi kepada fakta, tapi berharapnya makin kuat kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Lihat ya, sebagai penolong, satu ini kita selesai pembahasan ya. Kalau Tuhan sudah kita lihat hadirnya sebagai waktu dongkrak iman, dia hadir di dalam hidup saudara sebagai Tuhan Allah, keilahiannya. Sekarang Tuhan sebagai penolong. Yaitu apa? Seperti Maria, Marta, hari itu dia berharap. Kenapa? Ketika dia mendongkrak iman, dia tahu Tuhan itu sebagai penolong, makanya dia sabar. Yaitu apa? Ketika kita dongkrak iman, yang pertama, ingat pembahasan minggu lalu yang sempat saya bahas. Tuhan itu pasti menggerakkan hatinya. Ya, waktu saudara dongkrak iman, maka Tuhan akan gerakkan hatinya. Tuhan penuh belas kasihan dan Tuhan melakukan mujizat. Lazarus yang busuk bangkit. Hari ini percayalah 3 hal ini. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, kita lihat Yesaya 35 ayat 4. Yuk kita baca Yesaya ya, sampai Yesaya ya. Minta maaf karena ini dikejar waktu. Jadi saya harus super cepat ya, yang supaya cepat selesai. Yesaya 35 ayat 4. Bagaimana kalau hari ini saudara dongkrak iman? Tuhan hadir sebagai penolong yang on time ya. Lihat ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Saudara yang sudah tawar hati, kecut hati, putus asa, capek. Ini firman buat saudara. Kuatlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah ya. Kalau engkau mendongkrak iman, lihatlah, Tuhan berkata. Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri-sendiri. Aduh, saya kalau lihat kata sendiri itu rasanya nyes. Rasanya kalau Tuhan ngomong sendiri, saya itu bilang gini, iya ya kok pusing. Lah memang saya tidak dibutuhkan sama Tuhan untuk belah laut, untuk membangkitkan Lazarus. Tidak ada loh butuh kemampuan saya. Kalau saya sudah lihat kata sendiri, saya merasa nyes, itu kekuatan jelek saudara. Membawa saya, iya ya, saya kecil kayak Daud, tapi Goliat itu datang dengan lembing pedang tombak. Kalau Tuhan sendiri, menang Eli, pasti gagal jadi berhasil. Rumah tanggamu di PHP 7 kali, kecil kalau Tuhan sendiri. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau hari ini engkau tidak kecut, tidak tawar hati, tapi engkau dongkrak iman. Kecut, tawar hati, buang semuanya, ganti dongkrak iman, dongkrak iman. Aku percaya, aku berharap, aku bersyukur, aku tetap mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan datang dengan pembalasannya. Tuhan akan datang dengan upah. Tuhan akan datang menyelamatkan saudara. Ia sendiri, tidak butuh bantuan saudara, tidak butuh utang online, tidak butuh nasihat dari campur tangannya paranormal, tidak butuh campur tangan siapapun membawa suamimu yang hari ini mengkhianati engkau sampai membuat engkau sakit hati. Dia akan berubah menjadi suami yang baik karena Tuhan itu sedang digerakkan hatinya dengan imanmu yang kau dongkrak. Aku percaya Tuhan, suamiku jadi baik. Percayalah, Tuhan pasti datang dengan pembalasan. Yang jahat pasti dibalas. Yang saudara hari ini menabur bercucuran air mata, balasannya, upahnya pulang dengan sorak-sorai. Upahnya berkas-berkasnya banyak. Saya terlalu percaya Tuhan, 12 tahun berkas saya banyak. Pembalasan nanti pada akhirnya pasti terjadi. Tuhan akan membalas berkat buat saya. Tapi orang yang menyakiti saya, Tuhan akan balas roboh dalam bencana. Itu sebabnya muka saya, wajah saya hari ini selalu senyum Pepsodent. Disakiti, senyum. Di PHP, senyum. Kenapa? Karena saya lagi dongkrak iman saya. Saya tahu Tuhan sendiri tidak butuh. Mau di PHP tidak jadi masalah buat Tuhan.
kecil. Memulihkan segala sesuatu kecil, Eli. Itu yang pertama. Yuk, kalau saudara dongkrak iman, maka akan timbul belas kasihan Tuhan. Yuk kita buka Yesaya 30 ayat 18-19. Satu ayat lagi kita selesai. Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Apa yang membuat hati Tuhan berbelas kasihan? Yuk kita baca. Sebab itu menanti-nantikan saatnya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit. Lihat ya, suatu kali Tuhan pasti bangkit. Tidak mungkin Tuhan diem lihat penderitaanmu, kegagalanmu. Tidak, saudara. Orang benar gagal 7 kali pasti bangun. Kenapa? Karena Tuhan pasti bangkit. Lihat ya, saatnya menunjukkan, sebab Ia bangkit hendak. Nah, hendaknya menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dongkrak, saudara. Waktu saudara menunggu waktunya Tuhan, tidak bisa saudara kecut, saudara tawar hati, depresi. Oh, malangnya nasibku ya nasib. Tidak bisa, saudara. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara menantikan Tuhan, pulangnya tidak akan bawa berkas, hanya tangan kosong. Tapi kalau saudara menantikan Tuhan dengan tidak goyah, saudara dongkrak iman, berharap dikuatkan, bersyukur dikuatkan, andalkan Tuhan dikuatkan, iman percaya. Di situ saudara akan melihat, lihat ayat ke-19 ya. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Wow, keren saudara. Hari ini engkau tidak akan terus gagal. Orang gagal itu pasti nangis, Bombay. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan, nah engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru kepada Dia saat Ia mendengar teriakmu. Ia pasti menjawab. Itu tadi, orang berdoa, orang berharap, orang mengandalkan Tuhan, itu pasti dengan doa dan ketaatan. Percayalah, itu jadi bagian orang benar. Yang pertama, hari ini kalau Tuhan penuh belas kasihan, maka Dia tidak akan selamanya tidur atas kegagalanmu. Suatu kali air matamu akan menjadi mata air. Tuhan akan bangkit membuktikan kasih-Nya. Tuhan pasti bangkit menghapus air mata kesedihanmu. Tuhan pasti bangkit menjawab doa kita. Di tengah kegagalan pasti ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya air mata, ada yang namanya doa. Itu pasti Tuhan perhitungkan. Dia pasti bangkit menunjukkan, membuktikan kasih-Nya kepada orang benar. Tuhan pasti bangkit menghapus air matamu. Tidak selamanya engkau menangis, nak. Aku hapus. Kalau Tuhan yang hapus air matamu, aku ganti dengan mata air. Tidak main-main mata air loh saudara. Sumbernya mata air. Air mata saudara paling cuman berapa sih? Tidak seberapa. Tapi kalau diganti sumber mata air itu, kebahagiaannya itu jauh lebih besar daripada penderitaan. Air matamu cuma netes, tidak apa-apa, izinkan netes. Tuhan, aku gagal, tapi aku percaya, aku mau dongkrak imanku. Oke nak, lihat ya, suatu kali aku tidak pernah diam, pasti bangkit. Aku buktikan loh kasih-Mu buat hidupmu. Aku hapus air matamu, tidak ada air mata air. Kebahagiaan nak, aku pasti jawab doa-doamu. Jangan pikir doa-doamu tidak aku jawab. Itu tadi, apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Hari ini yuk, Tuhan itu penuh belas kasihan saudara. Dia itu terharu lihat kesetiaan saudara. Waktu saudara di PHP, saudara tetap dongkrak iman. Dia tidak tahan saudara. Dia tidak tahan atas apa yang saudara lakukan. Yuk, yang terakhir, bagaimana Tuhan yang melakukan mujizat. Nah, ini sudah selesai ya. Aduh, lega. Saya bisa tarik nafas sebentar ya. Masih ada waktu saudara. Puji Tuhan ya. Nanti kita review, dari kecepatan ini saya review ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk kita baca, yang tidak asing lagi. Gimana sih kalau kita dongkrak iman? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Hari ini apa yang saudara butuhkan itu sudah disediakan tidak sama Tuhan? Sudah.
Lazarus waktu mati, Marta Maria, murid-murid mungkin panik. Ini sudah sakit keras, kok guru tidak segera datang. Tapi sengaja tunda. Kira-kira Tuhan sudah sediakan apa enggak? Apa yang tidak pernah dipikirkan Marta Maria, Tuhan sudah sediakan enggak? Sudah saudara. Hari ini kemenangan Daud mengalahkan Goliat. Walaupun Saul dan seluruh bangsa Israel sampai cemas dan sangat ketakutan. Apakah Tuhan belum sediakan jawabannya? Sudah. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel, oleh Daud sekalipun, dia cuma mendongkrak imannya. Selebihnya dia tidak tahu. Tuhan sudah sediakan jalan bagaimana untuk mengalahkan Goliat. Apakah pernah Daud berpikir batu kecil bisa ngalahin Goliat yang besar dengan perlengkapan perang yang lengkap? Tidak pernah saudara. Siapapun saudara mungkin tidak pernah berpikir cara Tuhan itu seperti apa. Aku sudah tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa Bu Eli. Dalam perjalanan hidupku hari-hari ini aku benar-benar capek Bu Eli. Sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kemampuanku benar-benar nol. Tidak jadi masalah. Hari ini percayalah, dongkrak imanmu itu akan membuat mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, surprise. Waget, nanti ada kejutan. Oh, ternyata Tuhan sendiri kasih surprise dengan caranya yang ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, door prize. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yaitu sesuatu yang mengagetkan. Ada kejutan, ada yang membuat saudara kaget. Yang ketiga, yaitu mimpi yang jadi kenyataan. Dreams come true. Mimpi apa yang belum jadi kenyataan hari ini akan Tuhan genapi kalau saudara dongkrak. Orang mimpi itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi percayalah, siapa yang bisa bermimpi untuk Lazarus bisa bangkit di tengah busuknya? Hanya kuasa Tuhan yang buat mujizat. Hari ini percayalah, mujizat itu selalu ada buat orang benar. Siang ini Tuhan berkata, "Nak, engkau tidak mampu, aku tahu. Engkau tidak punya kemampuan modal lagi untuk bangun, aku tahu. Aku tahu engkau tidak punya kemampuan untuk merebut cinta suamimu, karena suamimu sudah dibutahkan matanya dengan wanita itu. Dan engkau berkata, aku tidak sanggup lagi. Aku tahu. Senyatanya aku sendiri yang akan melakukan mujizat. Apa yang tidak pernah engkau dengar, engkau lihat, engkau pikirkan, yang timbul dalam hatimu. Senyatanya siang ini aku sudah sediakan. Tinggal tunggu waktuku. Lihat ya, nanti engkau akan kaget-kaget, engkau akan terkejut, dan engkau akan lihat, wow, mimpiku jadi kenyataan. Makanya jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Hari ini, siang ini Tuhan berkata, surprise, door prize, mimpi yang jadi kenyataan itu sudah aku sediakan. Aku butuh waktu. Ketika engkau dongkrak imanku, maka 3 hal ini akan terjadi. Yaitu yang pertama tadi apa saudara? Tuhan akan tergerak hatinya, yaitu dia akan datang dengan pembalasan, dengan upah yang membuat saudara wow. Bukan lagi pulang sambil bersorak-sorai, tapi ada berkas-berkas yang saudara sedang bawa pulang, dan Tuhan akan datang pasti menyelamatkan saudara sampai pada kekekalan. Yang kedua, waktu Tuhan hadir sebagai penolong, dia punya belas kasihan. Suatu kali dia pasti bangkit membuktikan kasihnya. Dia bangkit menghapus air matamu, dia pasti bangkit menjawab doamu. Yang ketiga, yaitu tadi, surprise, door prize, dan mimpi. Kalau keilahiannya ada hari ini, yuk kita percaya. Tuhan sudah tahu kok jalan hidup saudara. Saudara tidak tahu 1 menit ke depan, tapi Tuhan tahu. Tuhan yaitu tidak pernah gagal. Yang ketiga yaitu Tuhan itu berfirman, maka semuanya jadi. Hari ini saya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati ya. Percayalah, Sabtu ini adalah langkah yang tepat. Saudara menikmati liburan di tengah tidak ada liburan bersama keluarga Sabtu Minggu. Weekend ini ketawalah, bersorak-soralah, dongkrak imanmu. Makin berharap, makin bersyukur. Hari ini andalkan Tuhan sebagai Tuhan Allah dan penolongmu. Percayalah, keilahiannya akan hadir, pertolongannya tepat waktu. Itu akan menyertai saudara dalam perjalanan ini. Dan kalau keilahiannya dan pertolongannya menyertai orang benar, percayalah hidupmu pasti berhasil, beruntung, menikmati kebaikan. Hanya pilihannya, apakah saudara dan saya mau mendongkrak imanmu hari ini. Jangan kecut, jangan tawar hati,
Jangan lagi hidup dalam tertekan dan merasa capek. Jangan lagi goyah seperti pesan Daud, karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dia hadir menyertai dengan keilahiannya dan pertolongannya on time. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat sampai akhir. Saudara dan saya, ayo kita berlomba sama-sama. Finishing well. Katakan finishing well. Jangan hanya sebagai pemenang jago kampung. Kita ini terang dan garamnya dunia. Bukan kelasnya juara kampung, juara sekecamatan, sekelurahan. Tapi kita mau tunjukkan bahwa kita adalah terang dan garam kelasnya dunia. Hebatnya Tuhan, saudara, akan dilihat, seluruh dunia akan tahu how great is our God. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami hari ini tidak mau lagi lemah, kami tidak mau tertekan, tidak mau capek, tidak mau goyah Tuhan. Kami tidak mau lagi ambil jalan pintas, tabrak-tabrak sana, karena kami tahu firman-Mu, kami akan roboh dalam bencana. Kalaupun kami gagal siang ini, Tuhan berkata, gagalmu pasti bangkit, karena Engkau gagal di dalam tanganku yang kuat, yang nopang. Aku akan hadir dengan keilahianku dan pertolonganku yang tepat waktu. Terima kasih Bapak. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah rumah tangga pulihkan, yang lagi ngalami masalah keuangan berkati bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless, happy weekend.